Halo, halo, halo. Selamat datang di podcast Fix Sejarah. Yang mana podcast ini akan membahas mengenai isu-isu sosial. Pada kali ini temanya terkait pengaruh modernisasi terhadap bangunan-bangunan bersejarah. Tetap digunakan, ada yang tetap digunakan, Pondok Cina, Lentengan itu sebenarnya saling tempat berhubungan. ya. Kunjung ke kota tua ya, kadang ya ada bahasa kayak tempatnya jamet. Oke, selamat datang di segmen podcast Fix Sejarah. Perkenalkan, saya Iqbal yang akan memandu podcast pada kesempatan kali ini. Teman-teman, pada podcast hari ini kita akan membahas terkait topik yang rasanya zaman sekarang perlu kita bahas terkait modernisasi pengaruh kepada bangunan-bangunan yang bersejarah yang ada di Indonesia. Karena yang sama-sama kita ketahui bahwa sekarang itu bangunan-bangunan bersejarah sangat-sangat jarang dikunjungi oleh masyarakat gitu, sehingga itu bisa menjadi salah satu menurut saya pengaruh yang nantinya akan bangunan sejarah ini menghilang gitu. Makanya untuk podcast kali ini kita akan membahas bersama teman saya yang saya kira beliau mempunyai perspektif atau pandangan-pandangan terhadap topik yang akan kita bahas. Selamat datang, Bang Haikal. Terima kasih Bang Iqbal. Oke, ini dia narasumber kita kali ini. Gimana kabarnya? Baik Bang Iqbal. Baik. Bang Iqbal gimana apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, Bang Haikal, gimana nih pandangan Bang Haikal terhadap bangunan-bangunan bersejarah? Kira-kira apa sih yang Bang Haikal tahu terkait bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Indonesia? Mungkin sebelum masuk ke bangunan-bangunan bersejarah ya, kita perlu tahu dulu gitu. Kenapa bangunan-bangunan itu disebut bangunan bersejarah? Ya. Jadi awalnya itu kan, jadi kenapa disebut bangunan bersejarah? Pasti dia ada peristiwa-peristiwa tuh, atau bangunan itu sudah ada pada masa-masa lampau gitu. Ya. Nah, kalau menurut saya bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Jakarta khususnya, nggak usah jauh-jauh Indonesia, Jakarta aja, itu kurang dilestarikan lah bahasanya mungkin ya. Karena bisa kita lihat bahwasannya bangunan itu tetap digunakan, ada yang tetap digunakan, tapi tidak ada bentuk renovasi atau perbaikan lah daripada bangunan-bangunan itu. Alasannya katanya biar mempertahankan bentuknya gitu katanya kan. Tapi ya tetap aja jadi kelihatan bangunan itu tidak terawat kayak gitu sih Bang Iqbal. Oh, jadi salah satu mungkin ya, karena kan kita masih muda lah ya. Saya juga tahu sendiri gitu, biasanya kalau berkunjung-kunjung ke tempat-tempat atau bangunan-bangunan itu biasanya nyari yang estetik gitu kan. Yes, benar. Apalagi sekarang zamannya ya, dia mungkin salah satu menurut saya salah satu kenapa orang mengunjungi sebuah tempat gitu. Salah satunya karena estetik gitu. Bukan karena itu tempatnya penting atau bersejarah atau apa gitu. Mungkin itu jadi salah satu harusnya ya pemerintah itu bisa ini nggak sih, bukan merenovasi bangunan sendiri, tapi di upgrade gitu. Jadi misalkan bisa jadi tempat kunjungan atau pameran-pameran seni, atau bisa dibikin jadi sebuah tongkrongan atau kafe dan segala macam gitu. Nah, menurut Bang Haikal gimana? Sebenarnya bagus ya ide kayak gitu ya, untuk bahasanya melestarikan lah ya kan. Jadi bangunan-bangunan bersejarah itu bukan cuman sebagai benda mati yang cuman sebagai bentuk peninggalan pada masa lampau ya, tapi dimanfaatkan. Sebenarnya bagus gitu. Tapi balik lagi nih, pemanfaatannya itu juga harus yang baik gitu. Contoh pemanfaatan yang baik gimana sih? Kayak contohnya kayak di kota tua gitu kan. Nah, kalau Bang Iqbal tahu tuh di situ kan banyak tuh. Kenapa disebutnya kota tua? Karena itu merupakan bangunan-bangunannya itu banyak tuh.
yang peninggalan pada masa kolonial yang sekarang digunakan gitu, bahkan digunakan sebagai museum gitu. Iya, iya. Mungkin kalau bisa dilihat, kalau Bang Iqbal pernah ke Museum Kota Tua, Iya. di situ kan dulu itu disebutnya balai kota lah gitu, yang jadi Museum Fathahillah itu. Terus ada yang namanya juga gereja dulu tuh, yang sekarang jadi museum, kalau nggak salah museum wayang. Iya, iya. Nah itu contoh tuh pemanfaatan daripada kayak tadi Bang Iqbal bilang, bahwasannya bangunan-bangunan tua itu bersejarah itu harus dilestarikan lah gitu. Ya itu jadi tempat tongkrongan juga, tempat tongkrongan, tapi juga mengedukasi gitu. Apalagi kita yang bergerak dalam bidang sejarah gitu, tentu sangat bangga dengan hal itu gitu. Iya, iya. Makanya ya mungkin teman-teman punya perspektif yang lain ya terkait kenapa sih kalian berkunjung atau mempunyai tujuan untuk mengunjungi sebuah tempat atau sebuah bangunan gitu. Itu alasannya kenapa gitu. Karena ya itu tadi yang Bang Hikal bilang, kalau misalkan kita kasih contoh Kota Tua ya, dari segi transportasi oke gitu kan. Jadi dia langsung naik kereta langsung dapat gitu. Sehingga itu jadi salah satu kemudahan masyarakat gitu untuk mengunjungi tempat tersebut gitu. Apalagi kalau kita ngomongin Kota Tua ya, itu ini pandangan saya aja gitu ya. Itu jadi salah satu tempat ya buat nongkrong aja gitu, bukan lagi tempat yang gue pengen ke Kota Tua, pengen cari tahu sejarah Jakarta kayak gimana atau apa segala macam. Karena banyak tuh ya mungkin teman-teman juga merasakan itu gitu. Ketika berkunjung ke Kota Tua ya, kadang ya ada bahasa kayak tempatnya jamet gitu kan, atau tempat tongkrongan orang-orang kayak gitulah gitu yang gembelan. Iya, yang skena-skena itulah apa segala macam. Tapi di balik itu ternyata itu jadi salah satu, mungkin ya jadi salah satu tempat bersejarah yang paling banyak dikunjungi gitu oleh masyarakat gitu. Bukan dari segi keinginan dia untuk nyari tahu terkait sejarah Jakarta itu apa di segala macam, tapi mereka ke situ itu ya buat nongkrong gitu, buat ketemu teman apa segala macam gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan kan banyak tuh di Jakarta lah gitu, di Jakarta bangunan-bangunan yang bersejarah gitu. Nah, kira-kira apa sih kenapa ya bangunan-bangunan tersebut tuh nggak kayak yang di Kotu yang banyak dikunjungi oleh masyarakat gitu, kira-kira kenapa? Gini, saya pernah mengikuti sebuah kegiatan itu namanya telusur sejarah ya gitu. Ya. Nah, itu kegiatan daripada organisasi kami lah, organisasi saya di kampus. Itu salah satu karena kita bergerak di sejarah. Jadi telusur sejarah itu mendalami atau mencari tahu tentang tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitar kampus kami gitu. Ya. Nah, salah satu kegiatan daripada telusur sejarah itu kita pernah mengunjungi namanya itu gedung OS gitu, kalau nggak salah namanya gedung OS apa. Nah, jadi itu dibagi tuh, ada gedung kan sekarang disebutnya kan ada namanya Tanjung Barat. Nah, sama ada Tanjung Timur tuh. Nah, yang gedung OS ini itu adanya di timur. Iya. Di sekitar Kampung Gedong, sampai ke aliran Sungai Ciliwung lah tuh yang mau arah ke Jakarta. Ya. Nah, kalau pertanyaan tadi ya gitu, kenapa banyak daripada anak-anak muda itu, kenapa bangunan-bangunan yang lain itu tidak dilestarikan gitu? Ya karena nggak ada yang tahu. Itu poin utamanya gitu, nggak ada yang tahu. Dimana kayak sebenarnya ini kan kayak bangunan itu yang gedung OS itu sudah apa ya bahasanya, sudah hancur lah, tinggal setengah gitu. Iya. Udah runtuh. Jadi kayak orang-orang juga pasti nganggapnya itu cuma rumah kosong gitu. Sedangkan itu ada peristiwa sejarah di baliknya gitu. Nah, itu salah satunya tuh tadi tidak diketahui. Kedua, orang-orang itu sudah kurang peduli dengan yang namanya peninggalan sejarah gitu. Ya. Salah satunya bangunan-bangunan tua itu. Orang cuma tahu bangunan tua itu apa sih? Ya itu Kota Tua. Coba ditanya. Karena ada tuanya. Iya. Coba tanya ke orang lain gitu. Mungkin teman-teman dari viewers bisa bertanya gitu. Ya. Bangunan apa lagi yang disebut bangunan bersejarah?
kalau nggak selain disebut kota tua? Apa coba sebutin? Emang ada yang tahu tentang itu, tentang gedung OS itu? Iya. Emang tahu dulu kalau Iya, Tanjung Barat sama Tanjung Timur itu dulu ada hubungannya? Nggak ada yang tahu. bahkan mungkin Gitu. teman-teman yang di rumah ya, yang menyaksikan video ini gitu, mungkin ya di sekitar rumah teman-teman deh gitu, misalkan entah misalkan nama jalan gitu, kenapa nama jalan misalkan nama jalan apa ya, biasanya kalau di kampung-kampung tuh jalan Nama daerah nama daerah gitu atau misalkan. nama buah, nama pondok gitu. Iya, nah itu bisa dicari tahu tuh kenapa misalkan Pondok Gede, kenapa Pondok Gede gitu, kenapa nggak Pondok Kecil gitu. Pasti itu ada sejarahnya tuh. Sebenarnya menarik gitu, kita mempertanyakan hal-hal yang sebetulnya tuh ada di lingkungan kita gitu. Nah itu tuh tanpa kita sadari bahwa itu tuh sebenarnya sejarah gitu. Kayak tadi kenapa Pondok Gede, kenapa Pondok Cina, gitu Pondok kan. Kopi. Nah, itu Pondok juga tuh. Kopi, gitu. Itu salah satunya tuh kalau Pondok Cina ya, kita bicara tentang Pondok Cina. Jadi pernah daripada dosen itu, kan dosen apa siapa ya? Salah satu narasumber lah gitu. Kita pernah diskusi bahwasannya jadi Pondok Cina, Lenteng Agung sama Depok itu punya hubungan gitu. Jadi sejarahnya itu nanti mungkin bisa didalamin lagi ya. Jadi kayak Depok itu dulu ada nama Belandanya gitu, cuma saya lupa namanya. Nah, orang-orang yang ada di daerah itu tuh, itu kayak bahasanya mungkin tersingkirkan lah. Tersingkirkan, akhirnya dia bikin sebuah komplek pencinaan gitu. Disebutnya lah Pondok Cina gitu, Pondok Cina tuh. Nah, daripada masyarakat Pondok Cina ini, dia itu bersembayang di sebuah kelenteng agung, nama itu. Kelenteng Agung. Kelenteng Agung. Nah, yang sekarang disebut dengan Lenteng Agung. Nah, jadi sebenarnya Depok, Pondok Cina, Lenteng Agung itu sebenarnya saling tempat berhubungan. Iya. Akhirnya karena ya itu tadi ada perkumpulan orang Cina sehingga dinamakan kampung itu Kampung Cina. Kebetulan orang Cina ini mau beribadah nih. Ada namanya Kelenteng Agung. Lenteng Agung. Nah, sekarang yang mungkin teman-teman tahu lah Lenteng Agung tuh yang ada di Jagakarsa ya. Iya, sekitar Jagakarsa. Nah, itu sebenarnya menarik gitu teman-teman, kita mengulik-ngulik terkait sejarah-sejarah yang ada di sekitar kita. Tadi ya contohnya seperti yang ada di lingkungan teman-teman gitu. Nama jalan atau mungkin teman-teman ngelihat sebuah tempat gitu, sebuah gedung yang emang sekiranya tuh gedungnya beda dari gedung-gedung yang lain gitu. Karena kan biasanya gedung-gedung yang bersejarah tuh beda tuh ya sama gedung-gedung yang baru-baru sekarang ya. Iya, biasanya tuh kan kayak kelihatan ya, kalau kita bilang vibes-nya itu beda, vibes-nya gitu, hawanya beda. Terus juga kayak cat-catnya itu sudah mulai runtuh atau mungkin sudah dilumutin bangunan-bangunan, tapi kerennya bangunan-bangunan tua itu tetap kokoh berdiri. Gitu. Nggak tahu tuh arsitek-arsiteknya zaman dulu tuh keren-keren lah. Saya juga pernah itu tuh saya pernah lihat bedanya bangunan bangunan Belanda sama bangunan-bangunan sekarang gitu yang mungkin teman-teman ketahui itu biasanya dari segi tinggi bangunannya tuh. Biasanya bangunan-bangunan Belanda tuh tinggi-tinggi tuh. Jadi kayak apa sih tuh tiang dan segala macamnya tuh. Terus dari ukiran-ukiran gitu. Nah, itu bisa teman-teman lihat gitu. Nah, itu bisa teman-teman telusuri gitu. Kenapa sih bangunan ini ada gitu? Apa sejarahnya tuh? Itu bisa teman-teman cari melalui ya narasumber di daerah tersebut gitu. Misalkan kayak orang yang udah sepuh gitu kan, yang emang sekiranya dia sejaman tuh dengan bangunan tersebut gitu, pernah ngalami bangunan tersebut tuh lagi beraktivitas dan segala macam gitu. Nah, mulai dari situ sehingga kita mempunyai ketertarikan tuh untuk mempelajari sejarah itu sendiri gitu. Makanya teman-teman yang ada di rumah ya, bagaimana caranya kita melestarikan bangunan-bangunan bersejarah gitu. Yaitu mulai dari hal-hal kecil gitu. Mulai dari teman-teman itu sendiri gitu. Dari rumah, lingkungan sekitar gitu. Sehingga ketika itu udah mempunyai ketertarikan gitu, kita mau ke museum mana juga enak gitu. Ya, jadi mulai dari hal-hal kecil sehingga kita bisa melestarikan, kita bisa membantu pemerintah untuk melestarikan
bangunan-bangunan yang ada di Indonesia, khususnya bangunan-bangunan yang bersejarah. Sehingga ketika kita melestarikan bangunan-bangunan bersejarah itu, artinya kita menjaga daripada sejarah atau jati diri tempat atau bangunan itu sendiri. Soekarno pernah bilang, bangsa yang hebat adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Jas merah. Jas merah gitu. Mungkin itu teman-teman. Terima kasih Bang Hikal. Sama-sama Bang Iqbal. Terima kasih juga atas waktunya. Ya, atas pandangan-pandangannya. Menarik banget ya teman-teman mengenai pembahasan terkait pengaruh daripada modernisasi kepada bangunan-bangunan bersejarah. Mungkin itu aja buat teman-teman yang ada di rumah. Kira-kira kalian udah pernah kemana aja? Udah pernah ke museuman aja? Tulis di kolom komen. Kita akan lihat kalau misalkan mungkin dari teman-teman banyak yang ternyata ada yang pernah ke Museum Bank Indonesia, pernah ke Museum Kota Tua gitu. Nanti kita, insya Allah kita mempunyai segmen untuk menelusuri bangunan-bangunan bersejarah. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ika, bye-bye. Terima kasih. Dadah.